Selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain intuisi hari ini, energi hari ini, intuisi hari ini. Untuk semuanya makasih atas waktunya yang udah diluangkan untuk nonton video ini ya, dan video-video yang lain. Makasih banyak juga untuk like, subscribe, share ya. By the way, gue juga udah nambahin tuh di box description gue. Kalau mau support channel ini ada biar lebih gampang. Gue tambahin social bus. Eka juga daftar di sana. Kalau mau follow di sana juga boleh. Ya, memudahkan. Yo ini HP gue udah saatnya lem biru. Kata orang-orang gitu. Mati suri lebih dari 12 jam mati, sangkain udah wafat beneran. Nah ternyata mati suri. Gimana gue bikin konten kan, sempet serem juga gue. Nggak lanjut. By the way, energi hari ini langsung aja ya. Three of Cups, The Magician, tralala. Four of Cups, Ace of Pentacles. Ay, cantik kali. Kompetin. Two of Cups. Pada doyan deh ya kan. Strength, Ace of Cups, Ace of Cups, Six of Cups, The Chariot, Queen of Pentacles, The Sun. Dah. Two of Wands, The Fool. Dah. And the Queen of Swords, the King of Swords. Okay. Subconscious mind, alam bawah sadar. Ya. Entah kenapa Two of Cups ini gue ngeliatnya sebagai antara sesama. Ya, relationship ya antar sesama. Bukan ya soul connection. You name it. Semuanya kita ini punya deskripsi masing-masing akan segala hal ya. Kita bebas mendeskripsikan itu, sesuatu hal itu ya. Dan sudah selayaknya kita juga harus bertanggung jawab dengan apa yang kita deskripsikan. Oke. Menurut gua energinya ini adalah untuk sesama ya. Soul connection, kita semua tuh saling terikat kok ya. Kita saling interconnected ya, antara satu sama lain. Makanya gue ngeliatnya ini sebagai antara sesama. Strength, energinya Leo. Sebentar. Kalau energinya Leo berarti mungkin memang ini kita diminta untuk punya kekuatan untuk membangun, atau soalnya energinya Leo itu sekarang lagi ada di karir, status dan karir, reputasi juga, long term goals kita, bagaimana kita mengarahkan, memberi arah kepada hal-hal yang barusan gue sebut, apa tindakan kita gitu ya. Page of Cups, niat yang bersih, tulus ya, memberikan hati dengan segala keterbukaannya ya, kepercayaannya. Dia menawarkan hatinya
itu energi Pisces di kreativitas, romance, love affairs ya. Ingin memulai sesuatu yang baru, pesan-pesan cinta ya. Harus punya juga keberanian dan kekuatan keberanian untuk menawarkan itu juga ya, untuk memulai sesuatu yang baru. Ini baru soul connection tentang nostalgia. Mungkin akan ada tawaran ya yang datang dari sesuatu yang pernah terjadi ya. Bukan benar-benar hal yang baru, karena ada nostalgia di sini dari seseorang yang sudah kita kenal ya, mungkin ini juga tentang masa kecil kita ya, tentang anak-anak ya, atau previous life, hidup kita sebelum hidup yang sekarang. The Chariot, energinya Cancer. Travel, relokasi, tentang segala sesuatu yang berjarak ya. Jadi mungkin seseorang akan datang atau kalian akan mengunjungi ya. Intinya ada movements di situ, ada pergerakan di situ ya. Karena seseorang sudah karena sudah mampu menguasai dirinya sendiri dan lebih grounded ya. Queen Pentacles, energinya Capricorn, yang siap untuk berkomunikasi, yang siap mengkomunikasikan tentang segala rencananya, mungkin lebih ke finansial ya. Ini juga mungkin teman kecil ya, teman waktu kecil. The Sun, energi Leo, sesuatu tentang kebenaran, tentang anak, tentang kepolosan, tentang happiness, kegembiraan, tentang status yang baru, tentang karirnya yang baru. Ya, ingin mengkomunikasikan dan mengekspresikan dirinya sih, dan pilihannya, tentang visi-visinya juga ke depannya. Ingin mengambil resiko apapun itu resikonya, karena percaya. The Fool tuh keberaniannya parah, akut. Keberaniannya karena dia percaya. Intinya sih cuma itu. Orang berani itu karena percaya. Jadi warrior itu ya, dia punya keberanian yang sangat akut karena dia percaya kalau semua akan baik-baik aja. King of Swords, energinya Aquarius. Meninggalkan rumah, memulai sesuatu yang baru, meninggalkan rumah ya, mengkomunikasi untuk visi-visinya ke depan ya, dia berani meninggalkan rumah dan membangun fondasi yang baru, kurang lebih begitu deh subconsciousnya ya. Rebel dari berontak dari suatu nilai-nilai dari rumahnya sendiri. Dia berani untuk mengungkapkan itu.
Three of Cups, ada reuni, ada rekonsiliasi, ya, ada hanging out, ya, dating card juga bisa, ya. Yang jelas having fun. Tentang bagaimana, apa yang harus kita lakukan untuk mencapai cita-cita kita, mimpi kita, merealisasikan apapun yang ada, ide-ide kita. Energinya Scorpio, Libra, Virgo, dan Gemini. Karena ini adalah tentang jati diri kita, bagaimana kita meng-create, merealisasikan apapun yang memang sudah menjadi keunikan kita, keahlian kita, dan potensial kita. Okay. Mungkin juga karena sesuatu itu sudah ada sesuatu di diri kita yang sudah ending, ya. Jadi kita dipaksa untuk berbuat yang berbeda, ya, dari yang biasa kita lakukan. Ya, jadi kita ada ending, ada yang komplit, ada yang selesai. Jadi kita harus berbuat sesuatu, merealisasikan sesuatu. Kita dipaksa gitu seakan-akan, ya. Dan menggunakan segala tools, segala keahlian kita untuk menciptakannya gitu. Terus mungkin ya, termasuk dengan network kita sendiri, teman-teman kita, ya, kita mencoba untuk membangun apa yang memang berguna. Mencoba untuk merging dengan orang lain, sesama kita. Four of Cups, karena kita tidak puas dengan apa yang kita punya saat ini. Tapi ini di sini juga ada kelalaian, kurang fokus, maksudnya kita tidak present, bukannya kurang fokus, karena kita terlalu fokus pada apa yang kita punya, bahkan, ya. Kita tidak fokus pada tidak menyadari dengan sekitar kita, sehingga peluang itu pun bisa kita skip. Bisa ke skip karena kita nggak aware, nggak sadar dengan sekitar kita, sehingga peluang itu tidak tertangkap. Oke. Ada tawaran, ada kemungkinan, ada peluang, tapi kita nggak nangkep. Karena apa? Karena kita terlalu fokus dengan segala sesuatu yang tidak memuaskan kita, gitu. Dan akan ada peluang, ya, untuk memulai sesuatu yang baru dan nyata. Cakep, energinya oke. Tralala. Oracle cards, ya. Cerita apa ya hari ini, ya, dengan segala oracle cards yang sudah keluar di sini. Energi pertama dari Literary Witches Oracle card, braid. Rambut yang dikepang itu mewakilkan tradisi, ya, antara generasi yang selalu yang ada di setiap generasi dan budayanya, ya. Generasi satu yang lain, yang kalau secara nyata yang paling nyata adalah 3 generasi saja, yaitu atas kita, dan bawah kita, gitu, ya. Nggak ada kan yang umur di bawah 18 tahun di sini? Ada, ya? Kalau untuk yang umur di bawah 18 tahun berarti cuma 2. Nggak, ada, tetap 3. Dia, bapaknya sama bapaknya lagi, ya, tetap 3. Makanya braid itu kan 3, ya. 3 layer lah, 3 layer. Tentang tradisi, budaya, tribes, ya, yang selalu kita ikuti.
bravery. Ini sama kayak lihat gambarnya. Ini sama kayak wildflowers ya. Dan ada kuda di situ. Di atas ada apa? Orang yang terjengkang. Ini energinya Uranus. Bravery. Ya, dibutuhkan keberanian untuk menjadi diri kita sendiri. Fate. Takdir, karma. Memang sudah suratan. Kalau mau menjadi diri kita sendiri, kita harus berani. Karena kalau hanya mengikuti alur cerita, kita tidak pernah menjadi diri kita sendiri. Kita tidak pernah lepas dari apapun ikatannya ya. Karma itu sendiri. Subconscious mind, rabbit. Kemarin kita sudah bicara tentang rabbit. Kita mau jadi sebagai korban atau yang co-create atau kreator. Yang cerdik atau yang lemah. Karena kelinci ini juga cerdik tapi juga lemah. Mau ambil yang mana? Mau jadi yang mana? Mau jadi yang lemah atau mau jadi yang cerdik? Di bawahnya ada house, right? Doll. Kita ini sebagai boneka atau kita punya jiwa? Boneka. Lagi. Family di bawahnya. Wall. Kita yang terperangkap. Dalam etika dan norma kita sendiri, kepercayaan yang kita berangkat dari situ memang menjadikan kita hanya sekadar mainan. Tentang idealisme, gue ngeliat house ini adalah idealisme yang sudah dibangun dari generasi per generasi. Kita sebagai korban atau kita sebagai kreator. Oke. Dari mystical shaman kita dapat circle. Circle di sini adalah interconnectedness. Kita saling terikat satu sama lain. Apapun yang kita lakukan, sekecil apapun akan berdampak pada sekitar kita. Makanya kan sering dijadiin slogan tuh ya kan, your voice is count. Ya. Makanya disuruh milih terus kan, ya kan, disuruh milih terus. Kenapa? Your voice is count. Sekecil-kecilnya kita itu pasti berdampak. Bahkan begitu kita senyum kepada seseorang, itu memberi dampak yang berbeda akan orang itu, termasuk diri kita sendiri ya. Hanya melalui senyuman ya. Sekecil itu. Jadi kita diminta untuk stay in the course ya. Dan ini gue ngeliatnya betapa pentingnya untuk sadar penuh akan apapun yang kita lakukan. Karena sekecil apapun yang kita lakukan itu, kalau kita tidak mindful, kalau kita tidak sadar, artinya kita pun tidak sadar juga memberikan dampak dan efek kepada sekitar kita gitu. Oke. Di jantung reading kita kali ini dapatnya The Vision Quest. Ini kita diminta untuk keluar ke alam ya. Dengan menikmati alamnya itu sendiri, kita akan dapat wangsit gitu, dapat visi ya. Karena mungkin energinya secara kolektif lebih banyak yang stuck
Jadi karena nggak punya visi ke depannya itu seperti apa, karena nggak tahu maunya itu sendiri itu apa, jadi minta di order, minta disuruh, minta diperintah, nggak punya inisiatif. Kenapa ya? Karena nggak punya visi. Jadi diminta untuk lebih get in touch with the nature, ya, stay in touch with the nature so we can have more vision about what we can do, tentang apa yang bisa kita lakukan, karena semua yang kita lakukan itu asalnya dari alam, ya toh. Apa yang bisa kita olah dan elaborasi, ya, semuanya ada di sekitar kita gitu. Yang kitanya aja yang kurang mindful gitu, mindfulness gitu. Dari the hummingbird, burung kecil ini sangat traveler gitu ya, voyager apa sih namanya, traveler, dia paling paling bisa ganti-ganti tempat, berimigran ya, dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi dia paling bisa memprotek diri, rumahnya. Dan dia itu nggak takut ya, dia nggak takut. Ini kartu ini cuma mencerminkan kalau apapun yang kita akan lakukan, dengan mendengarkan suara hati kita yang intuisi kita yang kecil itu, suaranya nggak jelas itu, karena yang jelas banget itu justru ego kita. Bedakan ego dengan intuisi, insting kita itu suaranya nggak jelas, cuma dengan hening kita bisa mendengarnya. Kalau yang kenceng itu ego ya. Jadi dengan mendengarkan intuisi kita, apapun yang akan kita lakukan itu sukses, itu pasti sukses, walaupun akan ada rintangan, percaya deh gitu. Kalau kita bisa melewati semua rintangan itu, sukses itu terjamin gitu. Subconscious mind keren, heart of sky plus upper world. The Heart of Sky itu, kartu ini mencerminkan apapun adalah mungkin, apapun itu adalah mungkin, dan alam semesta itu tidak mengenal baik atau buruk, Jadi kumpulkan niat, ide, ya, lempar aja itu semua niat itu gitu kan, ide-ide itu ya, nanti universe gitu, semesta yang akan mikirin detailnya. Lakukan aja, just do it, whatever you feel like you wanna do. Ini authenticity ya, dengan originalitas kita bisa meng-create apapun yang memang kita inginkan, karena segala sesuatu itu mungkin. Dengan ini love force ya, kekuatan cinta dari semesta. Dan bahkan ada upper world nih, bahkan spirits pun, kita kan interconnected juga sama spirit loh ya. Bahkan spirit pun juga akan membantu kalau memang itu keunikan originalitas kita. Okay. Soul retrieval, jangan terpancing untuk kembali terjebak melakukan hal-hal yang kita sudah expert. Kembalilah belajar. Be the wild woman. Being wild ya. Nggak usah pakai pattern, just do it ya. Wild woman itu dia nggak punya pattern, dia melakukan segala hal berdasarkan hatinya. Oh ya, jangan lupa di sini pakai etika ya. Di sini menanamkan niat dan segala macam itu tetap pakai etika ya. Dan originalitas. Ini sama, wild karena dia original. Udah, semakin ke bawah sampai rancu bentar. Dari Wisdom of the Oracle, kita dapat between word itu, tapi kebalik ya. Ini kebalik. Artinya kita benar-benar diminta untuk mindful, sadar sesadar-sadarnya akan ekspektasi kita sendiri ya. Ini bukan saatnya untuk meminta jaminan. Tidak ada yang memberikan jaminan itu.
balik lagi ketidakpastian itu pasti. Jaminan yang bisa kita kita minta itu, ya kita bisa minta jaminan itu hanya pada diri kita sendiri. Jadi yakini dulu, bravery, yakini dulu diri kita kalau kita mampu, ya. Eh, karena segala sesuatu itu nggak akan terjadi seperti apa yang kita rencanakan, kita bayangkan gitu. Jadi kita harus bisa lebih terbuka sih gitu. Jangan berasumsi. Siapa tahu bahkan segala sesuatu yang akan terjadi itu jauh lebih baik, lebih besar dibanding apa yang kita harapkan. Jadi segala kita itu sebenarnya gini, yang bikin kita sakit hati kan ekspektasi kita sendiri ya. Dan yang merusak segala hal itu sebenarnya yang bikin kita bete itu adalah kepala kita tuh selalu dipenuhi dengan segala hal yang sebagaimana yang seharusnya dan semestinya terjadi. Life is a mystery. Jadi yang kedua adalah clean it up. Dia nyapunya ke atas ya. Imajinasi kita itu. Be mindful. Jadi jangan terlalu berekspektasi. Just do your best without expectation. Just do your best and let the universe do the details. Karena kadang-kadang kita juga nggak tahu imajinasi kita itu karena balik lagi, semesta tidak kenal baik atau buruk ya. Kita cukup dari hati kita, niat kita dengan etika, kita melakukan segala hal itu dengan penuh hati lah gitu loh maksudnya ya. Meng-create dengan penuh hati. Jangan terlalu banyak dipikirin dan jangan terlalu, just do it the best here and now, being in the present moment. Hanya dengan mindfulness, dengan kita fokus pada keseharian kita bisa meng-create segala sesuatu. Nggak terlalu mikirin ke depan, nggak terlalu mikirin ke belakang, just right exactly in the moment. Kita bisa merakit semua yang ada tanpa harus berasumsi, bahkan berekspektasi. No place like home, subconscious mind-nya ya. Artinya kembali ke rumah, ke diri kita, pulang ke diri kita masing-masing. Being comfortable in our own skin, menjadi nyaman di kulit kita sendiri. Bravery. Thinker. Never ending story yang memang harus dihapus ya kan. Thinker ini bukan thinker ini gini, akal sehat, ikuti kata hatimu tapi jangan lupa bawa otakmu juga. Artinya akal sehat tetap ya, emosional ngikutin kata hati itu penting karena kata hati itu yang selalu akan berbicara di depan. Sesuatu itu layak kita lakukan atau enggak. Kebenaran itu hanya bisa dirasa. Setiap orang akan merasakan yang berbeda. Kebenaran itu tidak plural. Kebenaran itu singular. Ya. Jadi di saat kita pasang hati kita sebagai kompas ya, kita tahu sesuatu hal itu kita bisa rasakan sesuatu itu sesuai nggak sama kita. Itu di situ ada red flags ya, red flag, ada warningnya gitu, ada warningnya. Itu yang ngasih sinyal, nanti hati kita yang ngasih sinyal, ini nggak rasanya nggak oke gitu.
Itu makanya intuisi tajam ya. Nah, thinker itu untuk bisa membangun, mengcreate ya dengan akal kita. Kalau hati kita nggak ngasih warning itu, silahkan berpikir. Dan pikiran itu kita berikan pada diri kita, bukan buat orang lain. Konsep itu kita bangun untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Bukan buat mikirin orang lain, bukan, tapi untuk mikirin diri kita sendiri. Ke orang lain kita berikan hati, malah hatinya diumpetin, ya kan? Sibuk mikir yang enggak enggak, ya kan? Makanya clean it up. Ya udah. Dan itu pun juga begini, break ya gitu. Circle interconnectedness antar generasi, between world. Apa yang ada di otak kita ya, kepercayaan, keyakinan kita, cara kita berpikir, mindset, subconscious mind ya, yang membuat kita selalu berpikir semestinya begini, sebaiknya begitu, yang benar harus begini. Kita berekspektasi, berasumsi ya. Padahal setiap apapun yang kita lakukan itu memberi dampak pada sekitar kita, ya kan? Ya, antara generasi kita yang ngeblok juga visi kita, karena keharusan kita merasa harus untuk stay di sini. Kita selalu merasa terikat, yang buat kita keblok untuk visi-visi ke depannya kita sendiri, yang selalu mengulang-ulang ya. Makanya kita diminta untuk be here and now, supaya kita bisa melihat lagi visi kita ke depannya. Kurang lebih begitu ya kan. Ini juga bravery, vision quest, dan clean it up. Kita harus berani inisiatif memulai apapun yang kita punya, visi apapun yang kita punya, walaupun itu harus berbeda dari apa yang pernah ada. Inventor, pencipta, itu dia nggak punya panutan, dia hanya melakukan. Dan semua orang akan bilang, bego lu harusnya gini. Ini yang bego gua apa lo, gitu kan? Sama si inventor digituin lo, gitu. Ini yang bego gua apa lo? Lu yang selalu ngulang hal-hal yang pernah dilakukan orang lain, atau gua yang lagi mau menciptakan sesuatu yang nggak pernah ada di dunia ini. Karena gua nggak mau ngulang pattern dari semua orang. Gua akan memulai sesuatu yang orang lain nggak pernah lakukan. Terus kenapa gua harus ditarik kembali untuk ngikutin semua pattern yang udah ada? Kan gitu ya. Butuh bravery. Takdir sudah menjadi suratan untuk kita. Setiap manusia, setiap orangnya, individunya punya visi yang sesuai dengan karena ya ini balik lagi sini, karena setiap manusia punya purpose-nya masing-masing, punya tujuan hidupnya masing-masing ya. Jadi vision ini, kebenaran itu, setiap individu punya tujuan hidup yang bisa emang purpose-nya ada gitu. Itu takdirnya, suratannya gitu. Dan tapi kita selalu terjebak oleh mana yang seharusnya. Ini di future tense-nya ya. Takdir, sukses, berangkat dari hari ini.
Oke guys, semoga berguna dan semoga make sense ya. Sampai ketemu besok. Dah.